Hai semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Monika Marita Ritonang, kelas S6B dari Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan membahas tentang skenario pembelajaran dengan topik kemandirian dan kreativitas dari pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kemandirian dan kreativitas. Nah, kemandirian dan kreativitas adalah dua kualitas penting yang saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Berikut penjelasannya. Dari kemandirian, definisinya yaitu kemandirian adalah kemampuan seseorang untuk bertindak dan mengambil keputusan secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Ini mencakup kemampuan untuk mengelola diri sendiri, bertanggung jawab atas tindakan sendiri, dan mengatasi tantangan hidup dengan aspek-aspek diri. Nah, dari aspek mandiri itu, ada aspek kemandirian, kemandirian emosional. Nah, dari kemandirian emosional itu kemampuan untuk mengelola emosi sendiri dan tidak selalu bergantung pada validasi emosional dari orang lain. Lalu dari kemandirian finansial, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Lalu dari kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk berpikir kritis dan membuat keputusan sendiri. Lalu ada kemandirian sosial, di mana kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif dan membangun hubungan yang sehat. Lalu dari kreativitas sendiri yaitu kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan original serta menemukan solusi inovatif untuk masalah. Ini melibatkan kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan, seperti melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda dan menggabungkan ide-ide yang ada dengan cara yang baru. Nah, dari aspek-aspek kreativitas sendiri itu ada imajinasi. Imajinasi itu kemampuan untuk membayangkan hal-hal yang belum ada. Lalu ada fleksibilitas, di mana kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan mencoba pendekatan yang berbeda. Lalu ada originalitas, di mana kemampuan menghasilkan ide-ide yang unik dan berbeda dari orang lain. Lalu ada pemecahan masalah, kemampuan untuk menemukan solusi kreatif untuk masalah yang kompleks. Hubungan antara kemandirian dan kreativitas yaitu saling terkait. Orang yang mandiri cenderung lebih kreatif karena mereka memiliki kepercayaan diri untuk mencoba hal-hal baru dan mengambil risiko. Sebaliknya, orang yang kreatif cenderung lebih mandiri karena mereka mampu menemukan solusi sendiri untuk masalah yang mereka hadapi. Keduanya saling diperlukan dalam proses pembelajaran. Dengan adanya kemandirian, maka peserta didik akan menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Dan dengan adanya kreativitas, peserta didik akan mampu menyelesaikan tugas dengan hasil yang sangat baik dan berbeda dari peserta didik lain. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran, di mana siswa mampu menulis teks narasi atau deskripsi yang menunjukkan kemandirian dan kreativitas. Pertama, siswa mampu menyusun dan menyampaikan pidato singkat tentang pentingnya kemandirian dan kreativitas. Dua, siswa dapat bekerja secara mandiri dan kreatif dalam menyusun proyek kelompok. Nah, lalu kedua, di B ada metode pembelajaran. Itu kita pakai diskusi kelompok atau problem based learning. Nah, lalu ada presentasi dan project based learning. Nah, kita masuk ke C, langkah-langkah pembelajaran. Pertama, guru akan memberikan pelajaran dengan bertanya kepada siswa. Nah, saya akan bertanya ke anak-anak, apa yang dimaksud dengan kemandirian dan kreativitas? Nah, seperti yang tadi Ibu udah jelasin di awal ya. Nah, lalu Ibu akan memberikan video pendek atau kutipan dari tokoh terkenal tentang kreativitas dan kemandirian. Nah, Ibu minta
kalian ngasih pendapat atau memberikan pendapat tentang video atau kutipan tersebut. Baik anak-anak, kita akan masuk kegiatan inti. Nah, dimana kita mulai dengan diskusi kelompok ya. Jadi siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan contoh konkret dari kemandirian dan kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan kasih contoh, Ibu akan berikan salah satu contoh gimana contoh konkret dari kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya Ibu mau masak, cuman tapi Ibu tuh nggak tahu cara masak gimana. Nah, Ibu pasti mikir dong. Nah, tapi karena posisinya Ibu di rumah sendiri, otomatis Ibu nggak bisa minta bantuan dari orang lain. Jadi Ibu caranya itu Ibu buka Google, searching, nah gimana sih caranya masak, kayak gitu. Nah, dari contoh yang tadi Ibu kasih, ada nggak kira-kira yang bisa ngasih contoh lainnya? Nah, iya kamu. Nah, jadi saya Bu bisa menciptakan cara belajar yang lebih efektif seperti menggunakan kartu belajar atau aplikasi digital. Nah, gimana yang lain? Ada yang bisa nggak? Saya Bu, jadi saya bisa memulai bisnis kecil-kecilan seperti menjual kerajinan tangan atau makanan ringan. Ada lagi nggak kira-kira? Nah, seperti ini Bu, menciptakan solusi sederhana di rumah seperti membuat tempat penyimpanan dari kardus bekas. Kan ibu saya tuh dia penjual sembako ya Bu, jadi saya kepikiran mau bikin tempat-tempat penyimpanan, contohnya kayak untuk naruh barang, kayak bumbu-bumbu mama saya di dapur. Jadi kan bisa kepake tuh Bu dari barang-barang bekas dan untuk mengorganisasi barang-barang lainnya. Iya betul. Nah, setelah kita ngebahas tadi contoh-contoh konkret tentang kemandirian dan kreativitas, nanti jangan lupa ditulis ya anak-anak, per kelompok contoh-contoh konkretnya seperti apa, dan kalau bisa per kelompok itu masing-masing anak punya contohnya. Nah, kalau udah, kita lanjut ke penulisan teks. Siswa secara individu menulis teks, narasi, atau deskripsi tentang pengalaman mereka dalam menunjukkan kemandirian dan kreativitas. Nah, jadi di sini Ibu mau per kelompok itu kita nulis secara individu ya, teks narasi atau deskripsi tentang pengalaman. Jadi pengalaman kalian itu kalian tulis. Lalu kita masuk ke penyusunan pidato singkat. Jadi setiap siswa menyiapkan pidato pendek 1-2 menit tentang bagaimana mereka dapat menjadi lebih mandiri dan kreatif. Lalu ada presentasi, jadi di mana beberapa siswa dipilih secara acak untuk membacakan teks atau menyampaikan pidato mereka di depan kelas. Lalu ada proyek kelompok, siswa membuat proyek kreatif seperti majalah dinding digital atau video pendek yang menampilkan contoh kemandirian dan kreativitas dalam kehidupan nyata. Setelah tadi beberapa bagian inti yang Ibu jelasin, coba kalian buat tadi dari narasi atau deskripsi, lalu menyampaikan pidato singkat dan proyek kelompok. Baik, Ibu mau perwakilan membacakan narasi atau deskripsinya. Saya Bu, contohnya, suatu hari aku ditugaskan untuk membuat prakarya sendiri tanpa bantuan orang tua. Awalnya sulit, tetapi aku mencoba mencari inspirasi di internet dan akhirnya berhasil membuat miniatur di rumah dari kardus. Dan dari pengalaman ini, aku belajar bahwa kreativitas muncul saat kita mencoba sendiri. Nah, bagus. Itu contoh narasi ya, itu deskripsi yang bisa kalian ciptain. Jadi tuh kita bisa berpikir bagaimana kreativitas itu bisa muncul dalam pikiran kita. Nah, kita lanjut pidato singkat. Siapa kira-kira yang mau? Jadi teman-teman, kita lanjut ke contoh yang kedua ya, yaitu menyampaikan pidato.
Kira-kira siapa yang memberikan contoh pidatonya? Saya, Bu. Oke, coba kamu bacakan. Jadi teman-teman, kemandirian dan kreativitas sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita mandiri, kita tidak selalu bergantung pada orang lain. Kreativitas membantu kita menemukan solusi baru dalam menghadapi tantangan. Mari kita mulai dari hal kecil, seperti mengatur jadwal belajar sendiri dan membuat proyek tanpa menunggu arahan dari guru. Nah, itu sangat bagus. Jadi dari sini kita bisa belajar ya, kemandirian itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Seperti contohnya tadi yang udah dikasih tahu sama salah satu teman kita, dimana kemandirian itu nggak selalu bisa kita harapin dari orang lain. Jadi maksudnya kita bisa mulai sendiri, kita bisa berani. Jadi kalau kita berani, kita pasti bisa ngelakuinnya. Nah, kreativitas pun juga kayak gitu. Kita bisa menghadapi tantangan. Pada saat kita berani, terus kita juga bisa berpikir dengan jernih, pasti kreativitas itu muncul. Asalkan kita kembangin nih pikiran kita, kira-kira mau kayak gimana ya bentuknya, atau kayak gini, atau ini bagus nggak ya kalau contohnya kita lakuin. Nah, makanya kita dibilang sama teman kamu, kita kemandirian itu bisa seperti mengatur jadwal atau membuat proyek sendiri. Tapi terlebih dahulu kita baca dulu pelajaran kita hari ini itu mengenai apa. Jadi kita bisa tahu bahwasannya yang kita buat ini itu nggak salah. Nah, lanjut ke contoh proyek kelompok. Kira-kira siapa yang mau menjelaskan? Siapa yang mau kasih contoh? Saya, Bu. Nah, jadi kamu bisa bacain dan kasih tahu ke teman-teman kamu seperti apa contoh proyeknya. Jadi, siswa membuat video singkat tentang seorang anak yang belajar membuat kerajinan tangan sendiri dan bagaimana usahanya dihargai oleh teman-temannya. Nah, itu betul ya. Jadi siswa bisa mendesain poster digital yang berisikan kutipan inspiratif tentang kreativitas dan kemandiriannya. Nah, tadi yang dijelasin sama teman kamu itu benar, bahwasannya proyek kelompok itu bisa sejenis dengan kita buat video seperti kerajinan tangan. Nah, dari kerajinan tangan itu sendiri kita bisa menghasilkan produk. Nah, dari produk itu sendiri kita bisa lagi nih kembangin dengan cara kita jual. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan. Nah, jadi kemandirian dan berpikir kreativitas itu sangat menguntungkan bagi kita ya, murid-murid. Kita tadi bisa belajar ya kan, bikin contoh narasi, terus kita juga bisa belajar berpidato. Di sini kita juga bisa belajar bikin proyek. Semuanya pasti memberikan keuntungan. Asal kita niat belajar, asal kita giat melakukannya, asal kita sungguh-sungguh melakukannya, semua pasti berbuah hasil yang baik. Nah, teman-teman, setelah tadi pembelajaran kita tentang kemandirian dan kreativitas, Ibu akan memberikan poin-poin penting. Nah, dari kemandirian, siswa menunjukkan kemandirian dalam mencari bahan-bahan dan mengatasi kesulitannya. Dari kreativitas, siswa bereaksi dengan menggunakan bahan-bahan daur ulang dan menambahkan detail-detail uniknya. Lalu dari ketekunan, siswa tidak mudah menyerah dan terus berusaha sehingga proyek selesai. Nah, kebanggaan, siswa merasa bangga dengan hasil karyanya dan termotivasi untuk terus berkarya. Ibu juga akan menyampaikan kesimpulan dari skenario yang tadi kita bahas. Nah, skenario pembelajaran ini dirancang untuk mendorong siswa agar lebih mandiri dan kreatif dalam berpikir serta bertindak. Melalui berbagai aktivitas seperti menulis, berdiskusi, berpidato, dan membuat proyek, siswa diajak untuk menemukan serta menerapkan konsep kemandirian dan kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan berbasis proyek dan diskusi kelompok, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang berguna untuk masa depan mereka. Harapannya, siswa dapat lebih percaya diri dalam pengambilan inisiatif dan berinovatif dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, Ibu juga mau melakukan penutupan. Kita sama-sama ngelakuin refleksi bersama.
yaitu guru mengajak siswa untuk berbagi pengalaman dan kesulitan selama proses pembelajaran. Nah, di sini ibu juga sama-sama belajar seperti kalian. Jadi ibu harap kesulitan yang kalian hadapi dalam pembelajaran pada hari ini kita bisa sama-sama menyampaikan. Terus juga sama pengalaman. Ibu juga sebelumnya belajar bahwasannya kemandirian yang ibu alami sampai saat ini, yaitu ibu bisa berusaha semaksimal mungkin dalam mengatasi kehidupan ibu, seperti biaya kehidupan, lalu juga contohnya tuh kayak kehidupan sehari-hari ibu, seperti makan, ibu gak mau ngebebanin orang tua ibu. Terus juga maksudnya ibu juga gak mau menyulitkan orang lain dalam kehidupan ibu juga gak mau kesulitan yang terjadi dalam hidup ibu orang lain ikut campur. Maksudnya ibu mengatasi permasalahan atau persoalan yang terjadi dalam hidup ibu atasin dengan sendiri. Ibu bisa berpikir secara kreatif, ibu gak mau kayak putus asa gitu aja. Ibu mau berusaha dalam melakukan hal-hal yang terjadi dalam hidup ibu. Contohnya kadang ibu kalau lagi bosen makan atau kayak bingung nih mau masak apa, ibu tuh kadang kayak suka scroll TikTok, makan apa ya hari ini, atau kayak di WhatsApp tuh ada menu masakan. Nah, ibu lihat dari situ kira-kira yang enak masak apa ya hari ini. Dari situ kan ibu juga bisa belajar bahwasannya kita harus mandiri dan kita bisa berpikir secara kreatif. Nah, ibu juga mau kalian melakukan hal yang sama. Ibu juga mau kalian usaha dulu, baru kalau memang kita benar-benar nggak bisa, kita bisa tanya orang terdekat seperti orang tua kita, baik kakak, abang, ataupun orang-orang terdekat kita. Lalu kita lanjut ke penilaian. Dari kognitif, menilai teks narasi atau deskripsi yang telah ditulis siswa. Menurut ibu semua penulisan atau teks yang kalian buat itu semua baik dan bagus. Lalu juga ada afektif seperti observasi keterlibatan siswa dalam diskusi dan presentasi. Kalian juga aktif, kalian sama-sama kerjasama. Terus juga ada psikomotorik. Ibu menilai proyek kelompok berdasarkan orisinalitas dan kualitas presentasi. Nah, teman-teman, dari penjelasan materi kita hari ini, kiranya kita sama-sama bisa belajar. Ibu harap juga kalian bisa belajar, kalian bisa nerapin kemandirian dan kreativitas itu di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bila mana kalian merasa kesulitan, kalian bisa tanya langsung ke ibu, atau bila mana kalian bingung, kalian bisa tanya langsung ke orang tua kalian atau lebih mudah. Terus juga kemandirian juga pasti sangat berfungsi bagi kehidupan kita, apalagi semisal nih kita tahu ibu kita lagi kerja atau ayah kita juga lagi kerja, abang kita lagi pada sekolah atau lagi pada sibuk. Nah, kita kan udah dapat nih teori atau contoh-contoh dari apa itu kemandirian dan kreativitas. Jadi pada saat kita sendiri kita bisa menjalankan kemandirian tersebut. Nah, maka dari itu ibu harap kita di sini bisa sama-sama belajar. Ibu juga mau kalian bisa berpikir secara kreatif, secara kreativitas. Kreativitas itu sangat membantu kita baik secara berpikir, berlaku, bertindak. Kayak di sekolah pun kalian, semisal kalian kesulitan dalam memahami materi, kalau kita berusaha, kita contohnya kayak pelajaran sekarang, kalian belum paham, kalian bisa baca dulu materi-materi atau buku-buku yang kalian punya. Nah, kalau kalian udah bisa baca, kalian udah bisa pahami, pasti kalian akan di otak kalian pasti akan masuk apa isi materi yang telah kalian baca. Nah, makanya kita usahain, kita harus terus membaca supaya itu bisa mengembangkan pola pikir kita dan menambahkan ilmu, karena membaca buku itu sangat penting. Sampai kapanpun kita perlu baca buku. Nah,
Sekian pembelajaran dari materi kemandirian dan kreativitas pada hari ini. Kiranya itu berguna buat kita semua, dan kita bisa ngelakuin itu kepada orang-orang sekitar kita, dan kira itu berguna bagi kita semua. Terima kasih.